merupakan dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Fania Bogor, Rumah Sakit Astra, dan Rumah Sakit RSUD Salak Bogor. Untuk hari ini Bapak dan Ibu diharapkan mematikan audionya, di-mute-kan, dan untuk link absen akan ada di chat. Jadi tidak perlu untuk absen masing-masing hadir di chat, tapi isi saja linknya di chat akan terekam sendiri untuk absensinya. Selain itu, untuk Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada yang mau masuk dan tidak bisa masuk, bisa ditonton secara live langsung di YouTube Idai Bodemi TV. Oke, mungkin nanti untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, sehingga nanti setelah akhir pemaparan materi, Dr. Ferry akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Mungkin kita beri kesempatan kepada Dr. Ferry. Kita sapa dulu. Selamat siang, Dr. Ferry. Selamat siang, Dr. Aileen. Sudah hadir. Kita mulai aja langsung ya. Untuk absen di kolom chat tidak usah ditulis lagi ya. Langsung aja isi link absennya. Nanti saya akan langsung berikan. Oke, kepada Dr. Ferry, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Aileen. Ya, selamat siang semuanya, Bapak, Ibu, dokter, atau mungkin tenaga kesehatan lain, atau mungkin kader-kader posyandu atau puskesmas atau masyarakat awam ya. Oke, saya siang ini akan diminta untuk men-sharing mengenai kegiatan yang sebentar lagi akan dilakukan, yaitu pada bulan Agustus ya, direncanakan diadakan kegiatan bulan imunisasi nasional ya. Nah, untuk itu saya akan coba sharing mengenai apa itu bulan imunisasi nasional anak tersebut ya. Saya izin share screen ya. Oke, apakah terlihat Dr. Aileen? Terlihat, Dok. Jelas, Dok. Oke. Ya. Nah. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, ini CV saya. Nah, ini topik yang akan yang kedua adalah apa itu bulan imunisasi anak nasional atau BIAN. Yang ketiga adalah keamanan imunisasi ganda. Yang keempat adalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Apa itu imunisasi dan pentingnya imunisasi? Pengertian dari imunisasi, aku bagian mungkin udah tahu ya, asal katanya dari kata imun atau kebal. Ya, imunisasi adalah usaha untuk mendapatkan kekebalan atau memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu. Tujuan imunisasi adalah mencegah penyakit atau cacat atau kematian pada bayi atau anak yang dapat dicegah dengan imunisasi, sehingga angka kematian bayi atau anak akan menurun. Jadwal imunisasi anak menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ada yang terbaru di tahun 2020 ya. Memang ada beberapa imunisasi yang masuk ke dalam program pemerintah dan yang sebagian juga ada yang di luar program imunisasi pemerintah ya. Ini adalah jadwal imunisasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, mungkin ada beberapa tambahan yang baru, mungkin seperti misalnya PCV, JE atau Japanese encephalitis ya. Itu mulai dimasukkan ke dalam program nasional, tetapi mungkin penerapannya masih sebagian besar kota ya, belum semuanya satu Indonesia. Gitu. Nah, yang kedua adalah apa itu bulan imunisasi anak nasional atau BIAN. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak dari penyakit polio, difteri, tetanus, pertusis atau batuk pejam, hepatitis B, campak, dan rubella dengan memberikan imunisasi tambahan campak dan rubella bagi seluruh sasaran sesuai dengan ketetapan dan imunisasi. Terus lalu ada imunisasi polio, OPV dan IV, polio oral dan polio suntik, serta DPT, hepatitis B, HIV apabila anak belum lengkap status imunisasi sebelumnya. Latar belakang diselenggarakannya bulan imunisasi anak nasional ada yang pertama adalah komitmen global
dari eliminasi campak dan rubella tahun 2003 dan polio tahun 2026. Jadi seluruh dunia itu menciptakan untuk kegiatan yang untuk menghilangkan penyakit campak dan rubella ini itu tahun 2023 dan polio 2026. Hadir, nah, komponen penulisan di mana, Pak? Hadir. Waktu pasien Terjadi anggur penurunan hadir. cakupan imunisasi rutin selama pandemi COVID-19. Latar belakang yang ketiga adalah telah terjadi peningkatan kasus campak rubella dan merata di semua provinsi dan peningkatan resiko untuk transmisi polio. Terjadi KLB campak rubella di beberapa wilayah seperti Halmahera, Situbondo, Kota Ambon, Kota Batu, dan Kota Sibolga, dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah beberapa negara yang sudah dinyatakan bebas polio bahkan kembali mengalami KLB polio. Jadi dengan adanya latar-latar belakang ini, pemerintah menciptakan atau melakukan program bulan imunisasi nasional nanti bulan Agustus untuk di wilayah Jawa Bali ya. Tren cakupan imunisasi dasar lengkap ini dari data dari tahun 2017 sampai 2019 itu di atas 90%. Tetapi untuk tahun 2020 sejak pandemi dan 2021 itu terjadi penurunan yaitu sekitar 84%. Harusnya targetnya itu adalah sekitar 92 sampai 93%. Maka ini adalah yang menjadi dasar diadakannya bulan imunisasi anak nasional. Keamanan dari BIAN sendiri, ini sudah dikeluarkan surat nomor 450 tahun 2022, ya, tentang pencapaian imunisasi anak di lingkungan amal usaha Muhammadiyah berbasis anak. Dan di situ disebutkan bahwa pertimbangan Majelis Pembina Kesehatan Umum dan Majelis Pelayanan Sosial di tingkat pimpinan daerah Muhammadiyah untuk dapat ikut melaksanakan program imunisasi BIAN tersebut. BIAN ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama itu pada bulan Mei, itu pelaksanaannya 30 hari kerja. Lokasinya itu sudah dilakukan di luar Jawa, yaitu di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan yang di Jawa adalah di tahap kedua, yaitu di bulan Agustus 2022. Pelaksanaannya sekitar 30 hari kerja, dan seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Bali. Di mana kita bisa mendapatkan pelayanan BIAN atau tempat-tempat yang menyelenggarakan pelayanan BIAN di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas pembantu, rumah sakit pemerintah dan swasta yang menyelenggarakan, klinik praktik dokter swasta, mungkin nanti sebagian mungkin bisa ikut bergabung, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dan pos pelayanan imunisasi seperti di sekolah atau di pendidikan atau di pesantren atau posyandu dan lain-lainnya. Nah, kegiatan BIAN meliputi 2 kegiatan. Yang pertama itu adalah imunisasi tambahan atau imunisasi campak rubella. Yang kedua adalah imunisasi kejar untuk OPV, IPV, dan DPT, hepatitis B dan HIV. Imunisasi tambahan campak rubella berupa memberikan 1 dosis imunisasi campak rubella tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi walaupun anak tersebut sudah mendapatkan imunisasi campak rubella, dalam bulan Agustus nanti semua anak walaupun dia sudah mendapatkan atau belum tetap dilakukan penyuntikan 1 dosis, ya. Sedangkan imunisasi kejar berupa pemberian 1 atau lebih jenis imunisasi untuk melengkapi status imunisasi dasar maupun lanjutan bagi anak yang belum menerima dosis vaksin sesuai usianya. Nah, untuk imunisasi kejar OPV, IPV, polio suntik polio oral, dan DPT, hepatitis B dan HIV, ini dilihat dulu data anak sebelumnya, apakah anak sudah lengkap atau belum. Apabila anak sudah lengkap sesuai dengan usianya, dia hanya mendapatkan yang campak rubella tadi, yang ini tidak mendapatkan. Tapi apabila dia belum lengkap, diberikannya keduanya. Nah, ini dosis, cara pemberian, dan lokasi pemberian. Untuk OPV sendiri, oral polio vaksin itu 2 tetes, diberikannya secara oral atau mulut. DPT, hepatitis B dan HIV itu dosisnya 0,5 cc atau mili, itu pemberiannya intramuskular. Ya. Untuk campak rubella 0,5 cc atau mili subkutan itu di lengan atas.
Untuk IPV polio suntik itu 0,5 mili intramuskular bisa di paha atau lengan ya. Nah, pemberiannya ini kalau di paha biasanya kita berikan untuk anak yang kurang dari 18 bulan atau yang belum bisa jalan. Sedangkan bila anak sudah bisa jalan, anjurannya adalah dilakukannya di lengan atas, kanan atau kiri. Untuk imunisasi kejar, karena tergantung dari data vaksin anak sebelumnya, itu harus dilihat dahulu apakah anak sudah mendapatkan polio oral, totalnya itu adalah 3 atau 4 dosis tergantung usia. Misalnya usianya 1 tahun berarti 3 dosis, misalnya usianya 18 bulan berarti 4 dosis. Jenis imunisasi IPV 1 dosis itu idealnya karena dalam pemberian polio yang kurang dari 1 tahun minimal 1 dosis IPV, bila belum itu dilakukan suntik IPV. Yang berikutnya adalah DPT, hepatitis B, HIV, itu juga idealnya 3 atau 4 dosis, 3 dosis bila kurang dari 1 tahun, bila sudah 18 bulan itu idealnya 4 dosis. Nah, pelaksanaan imunisasi kejar dapat diteruskan dilakukan sesuai dengan interval sampai status imunisasi balita lengkap, meskipun kegiatan BIAN telah selesai dilaksanakan. Jadi BIAN ini kan bulan imunisasi anak nasional diselenggarakannya di Jawa bulan Agustus. Jadi yang utamanya adalah campak rubella tadi diberikan kepada semua anak. Sedangkan untuk imunisasi kejarnya kita harus lihat datanya dulu, apakah dia lengkap atau belum. Apabila memang anak belum lengkap dan banyak yang belum lengkapnya, campak rubella tadi diberikan semua anak. Sedangkan untuk imunisasi kejarnya, untuk imunisasi yang selanjutnya itu tetap dilakukan. Jadi tetap dilanjutkan sampai lebih dari bulan Agustus apabila anak atau anak tersebut belum lengkap imunisasi kejarnya. Ya. Jadi contohnya di sini, bila anak usia 12 sampai 59 bulan, ini program ini diberikan pada anak usia yang campak 9 sampai 59 bulan, sedangkan imunisasi kejar 12 sampai 59 bulannya. Apabila anak tersebut dalam usia 12 sampai 59 bulan, dia belum mendapatkan OPV sama sekali, jadi akan diberikan OPV sampai 4 kali dengan intervalnya sesuai dengan tabel. Jadi akan tetap dilanjutkan setelah bulan Agustus. Jadi di bulan Agustus diberikan, selanjutnya diberikan ada yang 4 minggu, tiap 4 minggu, untuk OPV tiap 4 minggu. Jadi untuk bulan depan berikutnya itu tetap dilanjutkan sampai dia lengkap. Sedangkan untuk IPV itu hanya 1 kali apabila belum diberikan, kalau sudah tidak perlu dilanjutkan. Untuk DPT, hepatitis B dan HIV, ini juga sama, dia sudah dapat 3 dosis atau 4 dosis idealnya. Apabila baru 1 dosis atau dia belum pernah sama sekali, itu tetap dilanjutkan imunisasi kejarnya sampai dia benar-benar lengkap dengan jarak ada yang 4 minggu, ada yang 6 minggu, dan 12 minggu sesuai dengan berapa kali dia sudah diberikan. Kontraindikasi atau siapa saja anak yang tidak boleh mendapatkan vaksin ini, ya vaksin tidak boleh diberikan kepada anak dengan penyakit yang menyebabkan keadaan kekebalan orang tubuhnya jadi rendah. Ya contohnya adalah HIV, karena anak tersebut menderita HIV, atau anak yang menderita keganasan seperti keganasan darah, leukemia, atau keganasan-keganasan lainnya yang mengkonsumsi obat-obatan yang menurunkan kadar kekebalan. Ya. Selanjutnya adalah orang dengan riwayat alergi terhadap vaksin. Contohnya adalah misalnya dia sebelumnya pernah mendapatkan vaksin tertentu, lalu pada saat penyuntikan vaksin dia mengalami reaksi alergi yang berat. Ya, nah ini mesti dalam pemantauan juga. Berikutnya adalah anak yang sedang sakit, itu baiknya ditunda. Misalnya ada demam, batuk pilek yang berat, atau muntah mencret, baiknya penyuntikannya adalah ditunda. Jadi mungkin bisa dijadwalkan 1 atau 2 minggu sesudahnya apabila anak sudah bebas dari penyakit ini, dari kondisi keluhan ini. Nah, di sini sebagian ada yang petugas kesehatan. Jadi ini peran petugas kesehatan adalah melakukan pendataan sasaran BIAN. Itu sudah mulai didata dari bulan ini. Membuat pengumuman jadwal BIAN, memastikan pos imunisasi memenuhi standar protokol kesehatan, melakukan screening, melakukan pemberian imunisasi dan observasi setelah penyuntikan, mencatat hasil imunisasi ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK. Mungkin ini nanti akan diberitahu lagi oleh Dinas Kesehatan.
memonitoring cakupan dan melacak anak yang belum imunisasi. Selain itu juga peran guru atau kader yang juga diminta untuk membantu pelaksanaan BIAN ini, yaitu membantu melakukan pendataan sasaran BIAN, mengajak dan mengingatkan orang tua untuk datang ke pos imunisasi BIAN, mengatur alur pelayanan imunisasi di pos pelayanan, membantu petugas kesehatan melakukan screening, mencatat hasil imunisasi di buku KIA atau rapor kesehatan atau catatan imunisasi lainnya, memberikan pen marker pada kelinci kiri anak yang sudah mendapatkan imunisasi campak rubella. Ini mungkin nanti akan dikoordinasi lagi dengan dinas kesehatan, sistemnya baiknya seperti apa, membantu melacak anak yang belum imunisasi. Berikutnya saya akan bahas adalah mengenai keamanan imunisasi ganda, karena pemberian imunisasi BIAN ini bila anak belum lengkap itu bisa lebih dari 1 suntikan dalam 1 hari. Dari data dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional, suntikan ganda ini ada datanya dan tidak dilarang ya. Jadi memang boleh diberikan suntikan ganda dalam satu waktu tertentu. Definisi dari suntikan ganda adalah pemberian 2 atau lebih vaksin dalam kemasan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Diberikan pada tempat yang berbeda, misalnya di lengan kanan 1, lengan kiri 1, gitu ya. Atau diberikan pada tempat yang sama dengan jarak sekitar 2,5 cm atau 1 in. Jadi misalnya dapat 3 suntikan, 1 di kanan, 1 di kiri, mungkin 1 lagi di kanan juga, tapi jaraknya 2,5 cm dari jarak suntikan yang sebelumnya. Nah, masalah imunisasi di masa pandemi adalah dalam situasi pandemi COVID-19, pelayanan imunisasi harus tetap dilaksanakan. Mungkin di awal-awal pandemi ada anjuran untuk ditunda, tapi untuk saat ini sudah harus tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal imunisasi program nasional. Keraguan orang tua untuk datang ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lain perlu mendapat perhatian. Penundaan imunisasi akan mengakibatkan anak-anak kurang mendapat perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dari data juga, pemberian suntikan ganda sudah lama dilakukan baik di negara high income maupun low atau middle income. Jadi di luar negeri sendiri, suntikan ganda itu sudah lama dilakukan. Pemberian lebih dari sama dengan 2 vaksin hidup bersamaan tidak menyebabkan terjadinya infeksi yang berat. Imunisasi ganda juga tidak terbukti menyebabkan penyakit seperti DN tipe 1, meningkatkan reaksi alergi, terutama asma, atau menyebabkan penyakit autoimun. Jadi dari data-data penelitian di luar negeri, imunisasi ganda ini tidak menimbulkan efek yang bermakna. Manfaat suntikan ganda yang pertama adalah melindungi anak. Imunisasi diberikan secepat mungkin untuk melindungi anak pada saat yang rentan, mengurangi kunjungan, yaitu pemberian imunisasi secara bersamaan, berarti orang tua dan anak tidak perlu datang berulang kali. Ya, ini tujuan dari saat pandemi juga sama ya, supaya anak tidak terpapar oleh penyakit-penyakit di rumah sakit atau di tempat-tempat puskesmas dan pelayanan kesehatan lain, sehingga mengurangi kunjungannya. Yang ketiga adalah lebih efisien, petugas kesehatan mempunyai waktu lebih banyak untuk melakukan program kesehatan lainnya. Jadi ini adalah beberapa manfaat suntikan ganda atau pemberian imunisasi dalam satu waktu lebih dari 1 atau 2 suntikan. Cara pemberian suntikan ganda, petugas harus memberikan informasi yang benar sebelum melakukan imunisasi ganda. Vaksin yang tidak nyeri diberikan terlebih dahulu. Untuk program BIAN ini, bila dia mendapatkan seluruh vaksin untuk anak-anak yang memang belum lengkap data imunisasinya, yang pertama diberikan adalah OPV yang polio oral, selanjutnya suntikan campak rubella, selanjutnya suntikan IPV, dan terakhir adalah DPT, HIV, hepatitis B atau dalam sediaan pentabio. Ya, ini diberikan kalau memang semuanya belum lengkap, tapi kalau memang imunisasi kejarnya sudah lengkap, berarti hanya 1 suntikan, yaitu suntikan campak rubella. Jangan lakukan aspirasi untuk suntikan intramuskular, dan pada bayi untuk mengurangi rasa sakit dapat diberi ASI atau air gula atau bahkan alihkan perhatiannya. Dan dari data juga, apakah imunisasi ganda lebih sakit daripada imunisasi terpisah?
petugas kesehatan harus memberitahu pada anak bahwa mungkin akan sedikit lebih sakit pada imunisasi ganda. Dan perlu dijelaskan bahwa sakit atau merasa tidak nyaman hanya akan dirasakan sementara atau sebentar. Kadangkala bayi atau anak tidak memperhatikan pada suntikan yang diberikan. Dibandingkan jika harus datang lagi, mungkin masih teringat rasa sakit pada suntikan yang lalu. Jadi beberapa anak yang datang ke saya pun begitu melihat saya atau begitu melihat dokternya belum apa-apa udah nangis duluan ya, karena dia masih merasa ingatan bahwa sebelumnya kalau ketemu dokter ini pasti disuntik seperti itu ya. Nah, untuk mengurangi itu, untuk mengurangi rasa ingatan pada pasien, ya dianjurkan untuk pemberian suntikan ganda. Nah, ini lokasi-lokasi dari suntikan ganda, yaitu pada suntikan intramuskular, itu bisa di paha untuk yang belum bisa jalan atau di bawah 18 bulan. Kalau memang dia sama-sama di posisi kiri atau kanan, itu dapat diberikan suntikan jaraknya 2,5 cm. Oke. Bahasan yang keempat adalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Vaksin sendiri itu sudah ada dari penelitian dan dipastikan bahwa vaksin tersebut aman baru boleh diedarkan ke seluruh masyarakat ya. Jadi sudah pasti dipastikan tersebut bahwa vaksin itu aman. Untuk KIPI sendiri, kejadian ikutan pasca imunisasi adalah semua kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi. Reaksi samping biasanya ringan dan sementara. Jadi sebagian besar itu hanya ringan atau sementara. Yang paling sering adalah pembengkakan di tempat suntikan atau demam yang ringan. Gejala serius jarang terjadi, walaupun itu mungkin kasusnya ada beberapa, tapi untuk itu dalam penyuntikan vaksin baiknya disiapkan untuk prosedur dan lain-lain untuk mengatasi adanya KIPI yang berat ini. Kejadian ikutan pasca imunisasi itu reaksi sistemik tidak berbeda antara suntikan tunggal dan suntikan ganda. Jadi tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa suntikan ganda itu dapat memperberat terjadinya reaksi KIPI. Ya, jadi menurut data penelitian itu sama saja resikonya atau tidak berbeda. Apabila terjadi KIPI, mungkin ini untuk petugas medis atau untuk petugas puskesmas, ini alur pelaporannya. Dari masyarakat mungkin akan lapor ke puskesmas, ya. Puskesmas akan lapor ke dinas kota atau kabupaten. Nanti dinas kota atau kabupaten, bila ini KIPI yang serius, akan dilaporkan ke yang lebih atas atau dinas provinsi. Ya, seperti ini. Oke, kesimpulannya, penurunan cakupan imunisasi rutin telah berakibat terjadinya kasus PD3I, yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dan diperlukan upaya segera untuk menutup immunity gap melalui bulan imunisasi nasional. Jadi karena cakupannya menurun selama 2 tahun pandemi ini, maka penyakit-penyakit yang harusnya dapat dicegah dengan imunisasi, karena dia tidak imunisasi, jadi mulai meningkat. Ya, untuk itulah upaya pemerintah melakukan bulan imunisasi anak nasional ini. Bulan imunisasi anak nasional merupakan momen penting untuk melindungi anak-anak Indonesia terhadap penyakit-penyakit yang tadi yang dapat dicegah dalam pemberian imunisasi. Pemberian suntikan ganda terbukti aman, efektif, efisien, dan tidak meningkatkan resiko KIPI. Yang berikutnya adalah pelaksanaan imunisasi kejar dapat terus dilakukan sesuai interval sampai status imunisasi balita lengkap meskipun kegiatan bian telah selesai dilakukan di bulan Agustus. Jadi apabila tadi imunisasi kejarnya belum lengkap, masih ada beberapa kali pemberian, itu dapat dilanjutkan setelah bulan imunisasi Agustus ini. Oke, sementara itu penjelasan dari saya. Mungkin kalau nanti ada yang kurang dimengerti bisa ditanya jawab ya. Oke. Terima kasih buat Dr. Ferry untuk paparannya. Semoga kita semua bisa menyimak tadi dengan baik. Nah, sekarang untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, diharapkan sekali lagi tidak mengisi kolom chat dengan absen, akan tetapi ada link untuk mengisi absen, sehingga ditekan linknya dan diisi absennya. Terus untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, ataupun mengangkat tangan dan menyalakan video dan audionya untuk bertanya langsung kepada Dr. Ferry.
Baik, Dok. Ini sementara yang di kolom chat ada 2 pertanyaan, Dok. Kayaknya kita mulai aja ya, Dok. Yang pertama dari Ibu Novita Sari, Ibu Kader Cikahuripan. Dokter, apakah anak yang tidak lengkap imunisasinya bisa mempengaruhi kekebalan tubuh? Ya, silakan Dok untuk dijawab dulu. Oke. Terima kasih tadi dari Ibu siapa? Ibu Dr. Novita Ayu? Sari. Baik, dari Ibu Novita Sari, ya jelas Bu, untuk tujuan dari imunisasi tadi kita sudah sama-sama lihat bahwa tujuan imunisasi adalah menciptakan kekebalan ya. Kekebalannya terhadap penyakit-penyakit apa? Yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian imunisasi. Contoh penyakitnya adalah misalnya TBC, itu dapat dicegah dengan imunisasi BCG ya. Yang bulan imunisasi ini dilakukan imunisasi campak dan rubella. Jadi untuk mencegah timbulnya penyakit campak dan rubella diberikan imunisasi MR atau campak rubella. Ya, karena juga imunisasi rutin selama pandemi juga berkurang, makanya selama bulan imunisasi ini juga diadakan imunisasi kejar. Ya. Jadi dengan adanya imunisasi ini memang tujuannya itu tadi Bu, untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi pasti dia akan menimbulkan peningkatan kekebalan dari anak tersebut. Seperti itu mungkin Dr. Aileen. Terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Sudah jelas ya Ibu Novita Sari ya? Iya, terima kasih Bu Dokter. Iya Bu, terima kasih atas Kadang ada orang pertanyaannya. tua tidak mau anaknya Iya. diimunisasi. Ya Bu, mungkin ada tambahan ya. Ya semua anak pasti nggak mau diimunisasi Bu. Kita juga kalau disuntik kadang lari Bu. Ya, tapi tujuannya satu Bu. Prinsip dari imunisasi memang ada yang diminum, ada yang disuntik ya. Tapi setiap penyuntikan tujuannya kan bukan untuk menyakiti si kecil ya. Tujuan dari imunisasi memang saat suntikannya bisa menimbulkan rasa nyeri ya. Tapi mungkin dengan edukasi dari kita ya tujuannya satu Bu, untuk membuat dia justru menjadi lebih sehat. Jadi bukan untuk menyakiti ya. Jadi baiknya sih semua anak pasti nggak ada yang mau Bu. Ya, Bukan orang dewasa anaknya, pun sebenarnya Pak mungkin kalau Dokter. disuntik mungkin banyak yang takut ya. Tapi karena tujuannya untuk meningkatkan supaya dia jadi lebih sehat, mungkin ya kita harus edukasi ya. Seperti itu mungkin Dokter Aileen ya. Iya. Dokter, Gimana bukan Bu? Ya. anaknya yang tidak mau, tapi ibunya kadang juga ada yang tidak mau. Ya, Baik Bu. Ya, memang bagian kecil mungkin masih banyak yang belum mau ya. Tapi ya itulah tugas dari kader atau petugas-petugas medis atau perawat, dokter, yaitu tugas-tugas kita bersama nih Bu, untuk membuat masyarakat kita mengerti pentingnya imunisasi dan sehingga dia mau untuk dilakukan imunisasi terhadap si kecilnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Semoga imunisasi ya. Ya, benar. Ibu Novita Sari udah benar nih, banyak banget sih kayaknya ya Dokter Ferry ya, yang kadang ada yang karena dari neneknya atau misalnya dari yang kakeknya bilang udah nggak usah imunisasi, nggak penting imunisasi, jadi ayah ibunya juga ikut. Nah itu tugas kita bersama sih, tambahan untuk tenaga kesehatan, gimana caranya supaya kita pendekatan. Maaf Pak, nggak ada suaranya Bu. Suaranya nggak ada. Gimana, kedengeran nggak ya Dokter Ferry? Kedengeran suaranya? Ada Dok. Oke. Mungkin sinyalnya masih dibenerin Bu. Ya. Kedengeran Dok. Oke, sip. Jadi lanjut ya. Mungkin ya Dok Ferry ya, kita tugas PR bersama nih untuk tenaga kesehatan, pelan-pelan untuk pendekatan lagi untuk supaya pemenuhan cakupan imunisasi kita sih tercapai semua. Benar. Dokter Ferry ada pertanyaan yang kedua Dok, dari Ibu Atika. Dok, apakah anak yang punya riwayat Bu, nggak ada kejang? suaranya. Buat Ibu yang nggak ada suaranya, coba sinyalnya atau soundnya diperbesar, Bu. Sudah kedengaran? Ada Bu, terdengar kok, ada suara. Baik, berarti
Yang belum terdengar coba dicari tempat yang sinyalnya bagus. Sudah ada. Siap. Terima kasih. Nah, pertanyaan kedua lanjut dulu ya buat Dokter Ferry. Buat ibu yang lain, ibu bapak kalau mau nanya boleh tulis Kalau di kolom absen, chat. absen tulisnya. Ya. Absen. Nanti saya share ya Bu absennya sebentar. Oke. Pertanyaan kedua buat Dokter Ferry. Apakah anak yang punya riwayat kejang, imunisasi tetap diberikan, ditunda, atau dilanjutkan, Dok? Baik, terima kasih pada Ibu Atika ya, atau Ibu atau dokter ya mungkin ya. Nah, imunisasi pada anak yang memiliki riwayat kejang, mungkin biasanya yang paling sering kejang karena demam ya. Ya, jadi ada beberapa kejang, penyebab-penyebab kejang ada beberapa, tapi mungkin yang paling sering pada anak-anak adalah kejang karena demam. Ya, memang ada beberapa imunisasi, terutama imunisasi yang vaksinnya masih dalam kondisi hidup atau dilemahkan, itu dapat menimbulkan demam. Ya, reaksi yang paling ringannya adalah demam. Nah, untuk pasien-pasien atau anak-anak dengan riwayat kejang karena demam, ya baiknya memang perlu dilakukan pemantauan dalam hal penyuntikan imunisasi ya. Mungkin dapat dilakukan di fasilitas yang lebih tinggi seperti puskesmas, atau memang kalau memang riwayat kejangnya yang cukup sering dapat dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan di rumah sakit. Ya. Nah, untuk anak dengan penderita kejang karena demam, karena ini vaksin yang akan dilakukan di bulan imunisasi anak nasional ini dapat menyebabkan demam seperti campak rubella, polio oral, dan pentabio atau DPT, hepatitis B dan HIV ini dapat menimbulkan demam ya. Walaupun tidak semua anak yang disuntik ini pasti demam, tidak. Ya. Untuk itu, untuk anak-anak dengan riwayat kejang karena demam, mungkin pada saat setelah dilakukan penyuntikan, itu dipantau suhunya, bila memang suhunya di atas 37,5, itu dapat diberikan obat demam, ya, supaya untuk tujuannya mencegah dia demamnya lebih lanjut, lebih tinggi. Tetapi apabila setelah penyuntikan mungkin demamnya menjadi tinggi, itu baiknya dibawa ke pusat-pusat kesehatan seperti puskesmas atau dokter untuk dilihat apakah perlu obat anti kejang untuk menghindari kejang karena demam tersebut. Ya. Jadi kalau memang dilihat saja riwayatnya Bu, apakah riwayat kejangnya sering atau tidak. Kalau riwayat kejangnya mungkin baru sekali, mungkin boleh dilakukan dengan pemantauan untuk kondisi demamnya. Tetapi apabila mungkin riwayat kejangnya ini sudah sering, misalnya sehari bisa lebih dari 1 kali, dan terjadinya mungkin sebulan bisa pasti sekali, ya baiknya coba dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi, supaya dilakukan di tempat yang lebih tinggi, Bu, dengan pemantauan mungkin dari dokter atau dokter spesialis anak bila perlu. Mungkin itu ya, Bu. Oke, gimana Ibu Atika? Apa sudah jelas? Aku udah kasihkan password. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada riwayat kejang, bukan kontraindikasi untuk imunisasi ya, Dok ya? Tetap bisa diimunisasi ya, Dokter Ferry ya? Ya, Jadi, betul. Tetap bisa dilakukan imunisasi. Jadi yang para kader, para bidan juga jangan takut-takut kalau misalnya ada riwayat kejang, jangan langsung tidak boleh diimunisasi, itu tidak bisa gitu. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari YouTube, Dok. Dari Ibu Sri Rejeki dari Puskesmas Tajur. Dok, bila ada balita datang tahun 2019 baru dapat DPT 2. Sekarang tahun 2022 dia datang lagi. Nah, apabila diberi suntikan pada saat ini dihitungnya DPT 1 atau DPT 3, Dok? Gitu, Dok. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya, Bu Sri Rejeki ya, dari Puskesmas Tajur. Ya, seperti yang tadi kita sudah lihat di tabel, untuk imunisasi campak dan rubella, minta tolong di-mute dulu ya. Oke, untuk imunisasi campak dan rubella, itu tidak melihat status imunisasi sebelumnya. Jadi walaupun misalnya usianya mungkin setahun, di usia 9 bulan dia udah suntik campak dan rubella, di bulan imunisasi Agustus nanti tetap diberikan. Ya, jadi imunisasi campak rubella itu tidak melihat imunisasi sebelumnya. Nah, untuk imunisasi kejar, OPV, IPV, polio oral, polio suntik, dan DPT combo, itu dilihat imunisasi sebelumnya. Misalnya tadi,
anak sudah dapat imunisasi di tahun 2019, mungkin udah lama ya. Sekarang masih dalam periode yang masuk dalam kriteria, yaitu 12 sampai 59 bulan. Nah, walaupun umurnya 2 atau 3 tahun, misalnya imunisasi sebelumnya DPT-nya baru 2 kali, jadi belum lengkap ya Bu. Harusnya kalau udah di atas 18 bulan, dia sudah 4 kali. Ya, karena ada imunisasi rutin, imunisasi utamanya di bawah 1 tahun itu 3 kali untuk DPT combo. 18 bulan itu ada imunisasi tambahan DPT itu jadi 4 kali. Nah, dia sekarang usia misalnya 2 atau 3 tahun, jadi sudah harusnya mendapatkan 4 kali. Tetapi mungkin 2019 baru mendapatkan 1 atau 2 kali mungkin ya. Nah, itu tetap dilanjut, Bu, tidak dihitung dari 0 lagi. Jadi dilanjut berapa kali yang belum. Jadi kalau misalnya udah 2 kali, berarti karena di atas 18 bulan harusnya 4 kali, berarti diberikan 2 kali lagi. Dengan periode tadi, sesuai dengan imunisasinya. Imunisasi pertama, kedua, atau ketiga itu jaraknya tadi beda-beda. Ya, sesuai dengan tabel tadi. Ya. Mungkin itu ya, jadi tidak diulang dari 0 lagi untuk imunisasi kejar, tetapi dilanjutkan sudah berapa kali dia sebelumnya, dan dilanjutkan sisanya berapa kali lagi. Mungkin itu ya Dok Aileen. Oh iya Dok. Nanti untuk imunisasi ada yang nanya lagi nih Dok. Imunisasinya ini dari umur berapa sampai berapa ya Dok nanti kalau pas program Dok? Ya, untuk program imunisasi BIAN sendiri dari pemerintah menerapkan untuk yang campak rubella imunisasi tambahan itu umur 9 sampai 59 bulan. Jadi 9 bulan sampai sebelum 5 tahun. Ya. Nah, untuk imunisasi kejar itu awalnya dari 12 bulan atau usia 1 tahun sampai 59 bulan atau kurang dari 5 tahun. Ya, ini kriterianya berbeda-beda setiap wilayah. Seperti misalnya di Sumatera kemarin itu berbeda wilayah kriterianya dengan yang di Jawa. Jadi untuk yang di Jawa kriterianya adalah seperti yang tadi saya sebutkan. Berarti anak dalam rentang usianya semua tanpa melihat status imunisasinya kalau nanti program BIAN diimunisasi ya Dok ya? Ya benar. Iya Bu, iya Dokter. Berarti kalau yang dalam rentang usia yang tadi, apabila datang tanpa melihat status imunisasinya, tetap diimunisasi pada saat program kan Dok ya? Iya, untuk imunisasi tambahan, yaitu campak dan rubella. Jadi asal masuk kriteria 9 bulan sampai 59 bulan, semua anak-anak di wilayah dokter atau di wilayah ibu-ibu atau anak ibu-ibu yang usianya 9 sampai 59 bulan, itu pasti mendapatkan satu suntikan, yaitu campak dan rubella. Sedangkan dilihat datanya, apakah imunisasi DPT-nya, IPV-nya sudah pernah atau belum, OPV-nya lengkap atau tidak. Itu kalau memang tidak lengkap, baru ditambah untuk vaksin tambahannya, vaksin kejarnya. Bisa OPV-nya misalnya kurang, atau belum pernah sama sekali dia mendapatkan suntikan IPV, minimal harusnya 1 kali, atau DPT-nya belum lengkap, itu dilengkapi bareng di situ untuk penyuntikan pertamanya. Bila memang belum pernah sama sekali DPT, nanti akan dilanjut terus lewat dari bulan Agustus. Mungkin seperti itu ya, kira-kira. Oke, baik. Nah, ada lagi nih Dok yang belum pada mengerti, sepertinya kurang mengerti tentang suntikan ganda. Minta dijelaskan lagi. Dan ada pertanyaan juga dari Ibu Nia Isnarnia. Imunisasi ganda apa saja yang bisa dikasih barengan Dok? Selain DPT dan PCV. Misalnya diberikan DPT dan campak MR secara berbarengan, apakah bisa? Seperti itu Dok. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nia ya. Ya, suntikan ganda ini boleh diberikan untuk imunisasi apa saja. Ya. Nah, kalau dari data penelitian, baik imunisasi yang dua-duanya hidup pun boleh diberikan suntikan ganda. Jadi untuk program BIAN sendiri nanti, misalnya kita dapat anak usia 2 tahun, yang dia belum sama sekali dari lahir mendapatkan imunisasi, ya, itu kita akan berikan semuanya. Jadi total adalah 3 kali suntikan, 1 kali minum atau oral. Jadi dia dapat campak rubella, dia dapat OPV atau pemberian oral 2 tetes, dia dapat juga IPV karena belum pernah mendapatkan imunisasi polio,
Dan suntikan ketiga adalah dia mendapatkan juga DPT. Nah, lokasi dari penyuntikannya seperti yang dijelaskan tadi. Bila di bawah 18 bulan atau anaknya belum bisa jalan, itu boleh di paha. Lebih dianjurkan untuk di paha. Jadi bisa paha kanan 1, paha kiri 2. Mungkin yang suntikan ketiga boleh di paha kanan atau paha kiri, tapi lokasinya paling dekat 2,5 cm dari lokasi penyuntikan pertama. Nah, tapi kalau di atas 18 bulan atau anak yang udah bisa jalan, itu dianjurkannya lebih di lengan. Jadi bisa di lengan kanan atau di lengan kiri. Ya, itu anjurannya. Tapi kalau mau 2 di lengan, 1 di paha juga boleh-boleh saja. Ya, seperti itu mungkin Dokter Aileen. Dan keamanan dari suntikan ganda itu dari penelitian tidak ada bedanya ya. Antara suntikan satu suntikan saja atau pemberian suntikan ganda. Itu dari reaksi kipi atau reaksi alerginya, itu tidak ada beda dari penelitian. Seperti itu mungkin Dokter Aileen. Oke, pas banget dok. Ada yang nanya nih, Ibu Ade Fitrianti. Anaknya 2 tahun dok, belum imunisasi sama sekali karena lahirnya di Paraji. Nah, kalau kayak gitu vitamin K kita injeksikan dahulu atau tidak dok? Karena dia belum pernah dapat juga vitamin K. Oke, untuk vitamin K ini agak melenceng sedikit tapi nggak apa-apa ya, kita sekalian mumpung waktunya banyak ya. Oke, untuk pemberian vitamin K ini sebenarnya diberikan pada saat bayi baru lahir ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah pendarahan pada bayi baru lahir. Jadi kalau untuk udah usia 2 tahun, sepertinya untuk pemberian vitamin K-nya tidak perlu ya. Karena tujuan dari pemberian vitamin K itu untuk pada saat bayi baru lahir. Karena vitamin K bisa dapat dari mana saja selain dari suntikan kalau sudah usia 2 tahun mungkin ya. Seperti itu. Jadi tujuan dari pemberian suntikan vitamin K pada saat bayi baru lahir adalah mencegah pendarahan pada saat bayi baru lahir. Seperti itu ya. Jadi kalau memang 2 tahun dia belum dapat vaksin, berarti semuanya nih Bu, ya, semuanya untuk vaksin Dian ya. Seperti itu. Berarti kalau 2 tahun belum vaksin, berarti dijadwalkan ya dok ya. Misalnya bulan ini dia dapat suntikan ganda, misalnya DPT. Terus nanti DPT campak. Bulan depan dapat lagi DPT 2. Seperti itu ya dok ya, sampai selesai program dasarnya ya dok. Iya. Tujuan utama memang di bulan Agustus, berarti campak rubella dia dapat, OPV di tetes dia dapat, IPV yang injeksi polio dia dapat, DPT yang pertamanya juga dia dapat. Tapi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di program pemerintah kali ini tujuan awalnya memang di bulan Agustus, tapi itu dapat dilanjutkan. Jadi untuk nanti pemberian OPV kedua, pemberian DPT keduanya dapat dijadwalkan untuk di bulan-bulan berikutnya. Sampai dia benar-benar status imunisasinya lengkap untuk imunisasi dasarnya. Oke. Yang tentang vitamin K ada lanjutannya nih dok, dari Ibu Siska. Katanya berarti di bawah 24 bulan tetap harus diberikan vitamin K dulu ya, dok? Ya, seperti yang disebutkan tadi sih, Bu. Saya sih belum ada baca ya untuk pemberian vitamin K untuk di atas di bawah 24 bulan ya. Kalau saya tujuannya sih untuk pada saat bayi baru lahir sih, Bu. Ya. Oke. Benar. Oke. Terus balik lagi ke pertanyaan lain ya, dok. Dari Ibu Ayuni, seberapa pentingkah imunisasi untuk balita? Kadang orang tua merasa anak balita itu tidak penting untuk diimunisasi. Ini juga bareng nih sama banyak pertanyaan. Bagaimana, ada tips-tips tidak dok? Bagaimana kalau misalnya orang tua tidak mau sama sekali anaknya diimunisasi, sehingga anak pertama sampai anak ketiga tidak mau diimunisasi. Nah, gimana nih dok? Ada solusi nggak dok? Ya, terima kasih. Ya, memang ada beberapa mungkin di daerah-daerah ya masih banyak yang belum mengetahui mungkin pentingnya imunisasi ya. Mungkin ya baiknya dari posyandu atau puskesmas mungkin mengadakan kegiatan ya untuk sharing mengenai pentingnya imunisasi ya, supaya semuanya sama-sama terbuka pemikirannya bahwa dengan imunisasi jelas berbeda, Ibu ya. Contohnya adalah satu imunisasi vaksin COVID, Ibu ya, atau Bapak-bapak yang mungkin kalau ada. Ya, imunisasi COVID sendiri setelah beberapa negara kita cukup banyak melakukan imunisasi, terbukti dari kasus walaupun ada gejalanya saat ini ringan ya. Bagian kecil saja yang gejalanya berat.
Dan biasanya gejala berat yang dirawat di rumah sakit itu adalah yang kebanyakan belum melakukan vaksinasi, ya. Jadi ini salah satu contoh sebenarnya kejadian COVID ini, bahwa pentingnya imunisasi itu dapat mencegah penyakit menjadi berat, ya. Prinsip imunisasi tadi bukan dia mencegah sama sekali nggak bisa kena. Misalnya imunisasi campak rubella, dia dapat terkena campak, tapi kondisi campaknya mungkin tidak seberat anak yang tidak mendapatkan imunisasi campak. Ya, jadi kondisinya itu mungkin gejala campaknya ringan-ringan saja, yang berat. Dan rata-rata anak-anak yang dirawat dengan misalnya TBC otak atau TBC tulang itu belum pernah imunisasi BCG. Ya, jadi dengan adanya imunisasi BCG, kejadian-kejadian TBC yang berat itu dapat dihindari. Mungkin ya itu memang ya tugas dari kita ya semua ya. Sama-sama percaya akan vaksin ya, atau belum tahu manfaat-manfaat vaksin. Sebenarnya dia bukan nggak mau, mungkinnya karena nggak tahu nih manfaatnya apa gitu ya. Seperti itu. Ya memang tugas yang berat, tapi itu harus kita lakukan ya, supaya semuanya terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Baik, terima kasih Dr. Ferry. Mungkin mungkin di sini ibu-ibu kader atau yang petugas kesehatan juga banyak yang takut nih dok. Misalnya demam sedikit nggak diimunisasi, atau ada kontraindikasi nggak anaknya sakit gitu nggak diimunisasi. Kayak ada beberapa pertanyaan nih dok. Dari Ibu Pipit, apakah kalau kelainan jantung, anak dengan kelainan jantung boleh diimunisasi tidak dok? Gitu dok. Oke. Ya, terima kasih Dr. Aileen ya. Ini pertanyaan yang bagus ya Ibu ya. Jadi anak dengan yang memiliki gejala penyakit-penyakit sebelumnya ya, itu seperti yang tadi dijelaskan, ada beberapa yang memang tidak dianjurkan untuk imunisasi ya. Terutama adalah penyakit yang misalnya HIV, anak tersebut menderita HIV atau anak tersebut menderita keganasan. Ya. Kalau memang anak tersebut sedang sakit demam, batuk pilek, muntah mencret, itu ditunda, bukan tidak diberikan ya. Ditunda itu beda dengan tidak diberikan. Kalau ditunda itu kita tunda misalnya 1 atau 2 minggu sampai kondisi anaknya baik. Nah, untuk penyakit-penyakit lain seperti misalnya penyakit jantung ya, ini justru sebenarnya secara teori dia harusnya justru diutamakan untuk pemberian vaksin. Karena apabila menderita penyakit-penyakit tersebut yang dapat dicegah dengan vaksin, dia jadi tidak berat karena ada penyakit bawaan jantungnya. Ya. Jadi tidak kontraindikasi di pemberian vaksin pada anak dengan penyakit jantung. Ya, tapi prinsipnya semua dilihat dari kondisi anaknya. Mungkin kalau kondisi anaknya lagi sesak atau lagi biru, ya untuk pemberian vaksinnya mungkin dapat dikonsultasikan dulu ke dokter di puskesmas, atau kalau memang perlu dirujuk ke dokter spesialis anak untuk dilihat dahulu kondisinya. Apakah dia layak diberikan vaksin saat ini atau perlu ditunda. Ya, tapi secara gambaran kasarnya dia tidak kontraindikasi untuk dilakukan vaksin. Jadi justru dianjurkan untuk vaksinnya lengkap nih untuk penyakit-penyakit seperti jantung ya, karena dia mudah terkena penyakit yang justru memperberat kerja jantungnya nantinya. Mungkin itu Dokter Aileen. Oke. Oke, Dokter Aileen. Mungkin Oh iya. Ya dok, terima kasih jawabannya dok. Penjelasan Dr. Ferry sekalian nih kayaknya menjawab pertanyaan Ibu Lia Ayu Rahmawati. Dok, jika sebelum diimunisasi ada demam atau sakit, apakah imunisasinya tetap lanjut atau tunda? Jadi kalau misalnya ada demam tinggi ya dok, lebih dari 38,5 atau sedang diare, itu ditunda ya dok, tapi bukannya tidak diberikan, tapi kita evaluasi lagi 1 minggu, setelah itu baru kita berikan. Jadi suruh pasiennya datang lagi ya dok ya, suruh anaknya datang lagi untuk imunisasi. Benar. Ya, betul. Nah, masih mengenai yang demam-demam duluan nih dok. Jadi dibilangnya, apakah kalau misalnya anaknya setelah imunisasi DPT demam, nah harus diberikan paracetamol langsung atau apa yang bisa dilakukan dok? Oke, ya.
salah satu reaksi vaksinasi yang paling sering itu adalah demam ya. Untuk anak-anak yang mengalami demam, ya, terutama yang mempunyai riwayat kejang karena demam, ya boleh saja kita berikan paracetamol untuk bila dia mengalami demam, ya. Tetapi tidak dianjurkan pemberian paracetamol untuk mencegah, misalnya anak mau disuntik vaksin hari ini, saya kasih dulu lah obat paracetamolnya sebelum disuntik gitu ya. Nah, secara teori itu tidak dianjurkan ya. Jadi pemberiannya dianjurkan bila anak sudah mengalami demam pada saat disuntik vaksin. Ya, tapi sebenarnya prinsip dari demam adalah itu reaksi tubuh yang baik sebenarnya ya. Kalau anak masih bisa demam atau orang masih bisa demam, berarti tentaranya atau daya tahan tubuhnya masih bagus nih. Ya, contohnya mungkin pasien-pasien HIV yang dengan kekebalan tubuhnya yang turun itu udah nggak bisa lagi demam tuh kalau ada penyakit. Ya, jadi sebenarnya demam ini reaksi normal dari tubuh nih ibu-ibu ya. Jadi apabila dia mengalami demam, kalau mau diberikan paracetamol itu boleh saja. Gitu mungkin Dokter Aileen ya. Iya, baik. Dok, dari YouTube ada yang nanya juga, Dok, masih menyangkut demam setelah vaksin atau kejang. Dibilangnya, Dok, dari Ibu Usna ini, anak saya sudah dapat DPT 2, akan tetapi 2 hari kemudian anaknya sampai kejang 3 kali sehari. Lalu anaknya dibawa ke rumah sakit. Kata dokter anaknya jangan disuntik yang panas lagi. Nah, gimana dok? Apakah untuk kelanjutannya boleh mendapat vaksin DPT lagi atau tidak? Gitu dokter. Baik, terima kasih. Ya, oke, berarti anak tersebut memiliki riwayat kejang demam ya, Dokter Aileen ya. Dan apabila memang dia mempunyai kondisi kejang demam sebelumnya, ya kalau memang kejang demamnya dalam kondisi yang cukup sering, sehari lebih dari sekali, atau frekuensinya sering, itu coba dikonsultasikan ke dokter anaknya ya. Memang untuk beberapa vaksin itu ada yang bisa tidak demam ya. Contohnya adalah DPT ya. DPT itu ada 2. Ada yang bisa menimbulkan demam, ada yang tidak menimbulkan demam. Yang tidak menimbulkan demamnya ini tapi harganya cukup mahal ya dan tidak menjadi program pemerintah gitu. Tapi ya prinsipnya demam atau kejang itu tidak menjadi kontraindikasi ya. Bukan berarti kalau dia dari riwayat kejang tidak diberikan sama sekali, tidak ya. Jadi mungkin perlu pemantauan lebih aja. Kalau memang dia riwayat kejangnya sering, ya baiknya coba dikonsultasikan ke dokter atau dirujuk ke dokter spesialis anak untuk dilakukan pemantauan di sana. Kalau memang bisa dengan DPT yang tidak demam, ya itu lebih baik. Tetapi untuk program BIAN sendiri, itu imunisasinya itu adalah imunisasi pentabio yang dapat menimbulkan demam ya untuk DPT-nya. Seperti itu ya. Ya mungkin dalam pelaksanaannya nanti kalau ada riwayat demam, riwayat kejang, mungkin dapat dikonsultasi dulu ke puskesmas ya. Atau misalnya dari puskesmas kalau memang perlu dikonsultasikan ke dokter spesialis anaknya untuk mengenai pemberian imunisasinya. Mungkin itu ya Dokter Aileen. Ya, baik dok. Masih dengan kontraindikasi imunisasi nih dok. Katanya kalau misalnya anak berat badan kurang, apakah tetap diberikan imunisasi atau tidak dok? Ya oke, terima kasih. Ya, sama seperti halnya tadi, justru anak dengan gizi buruk ya itu sebenarnya rentan menderita penyakit-penyakit ya. Jadi sebenarnya vaksin ini tujuannya sangat membantu sekali untuk anak-anak dengan kondisi seperti ini sebenarnya ya. Tapi harus memang kalau kondisinya dengan gizi yang kurang itu boleh divaksin ya. Tapi kalau kondisi gizinya mungkin sampai buruk, ya coba dikonsultasikan dulu ke dokter umumnya. Apakah memang kondisinya baik, misalnya dia tidak demam, tidak dalam kondisi apapun, itu sebenarnya boleh dilakukan. Ya malah sangat dianjurkan sebenarnya karena dia kondisinya sedang tidak bagus ya. Jadi kekebalan tubuhnya mungkin justru tidak terlalu banyak. Jadi justru dengan imunisasi ini dapat mencegah dia untuk menderita penyakit yang lebih berat gitu. Ya. Jadi tidak kontraindikasi kalau anak-anak dengan gizi kurang atau gizi kurang sih tidak ya. Gizi buruk mungkin perlu dikonsultasi terlebih dahulu. Oke. Ini ada pertanyaan dok dari Ibu Dian Nilawati. Ada bayi yang jika setelah diimunisasi muncul bintik-bintik merah, apakah itu alergi terhadap imunisasi atau gimana nih dok? Ya, baik, terima kasih Ibu Dian ya.
ya seperti yang kita ketahui tadi ada reaksi. Nah, ini mesti dipastikan karena pemberian obat vaksin atau bukan ya. Ya. Untuk kondisi seperti ini ya tetap tadi masnya karena vaksinnya atau tidak ya. Kalau memang diduga karena vaksin, ya baiknya dikonsultasikan lagi ke dokter spesialis anak untuk dilihat apakah boleh diberikan vaksin yang sama atau tidak. Seperti itu. Karena kalau kondisinya kalau diberikan tapi dengan pemantauan. Ya, tetapi kalau kondisi alerginya berat itu memang tidak dianjurkan. Ya, seperti itu Dokter Aileen. Ya Dok, terima kasih Dokter Ferry. Dok, ibu-ibu di sini pada concern nih sama KIPI-nya nih Dok. Gimana kalau pemberian obat demam setelah vaksinasi bagaimana Dok? Apabila belum turun demamnya, apakah boleh diberikan lagi obat demamnya? Terus kalau misalnya demam, kompresnya gimana? Apakah air hangat atau air dingin? Dan kalau misalnya bekas suntikannya, kita mesti ngapain? Nah, itu gimana tuh Dok? Ya, oke. Terima kasih ya, Bu Ibu ya. Oke, mengenai KIPI ini memang sebagian besar kan tadi reaksinya ringan ya. Kalau untuk demam, boleh diberikan obat demam. Kalau untuk paracetamol sendiri, itu biasanya boleh diberikan per 6 atau 8 jam ya. Jadi 3-4 kali sehari. Tetapi untuk kondisi yang demamnya tinggi, untuk paracetamol sendiri boleh diberikan 4 jam kalau kondisi demamnya tidak turun. Ya. Selain itu, boleh dibantu dengan kompres untuk menurunkan suhu tubuhnya. Ya. Nah, untuk kompres sendiri ada banyak data ya, ada yang bilang kompres dingin, kompres hangat, kompres ya. Tapi dari data yang saya dapat itu pemberian kompresnya itu adalah kompres air biasa. Jadi tidak air dingin, tidak air panas atau hangat, tapi cukup air biasa. Kita lakukan kompres bisa di kepala, di ketiak, ya, bahkan di tubuhnya boleh dielap-elap ya supaya kondisi tubuhnya bisa turun ya, bisa dibantu dengan kompres supaya turun. Untuk lokasi suntikannya, kalau dia tidak menimbulkan gejala, tidak perlu dikasih apa-apa ya, karena untuk reaksi bengkak pada lokasi suntik ini juga reaksinya nggak terlalu sering kok ya. Apabila ada reaksi bengkak pada bekas suntikan, boleh juga dilakukan pengompresan ya, seperti itu mungkin Dokter Erin. Ya, makasih Dokter Ferry. Mungkin saya tambahin ya Dok ya. Kecuali ya, boleh. Kecuali kalau misalnya bekas suntikan BCG ya Dok ya. Kalau bekas suntikan BCG berarti tidak boleh diapa-apain. Tapi biasanya dia timbulnya 1 bulan setelah suntik pertama kan ya Dok? Ya, bisa agak lama ya Dok. Kalau untuk BCG sendiri tujuannya memang menimbulkan seperti itu ya, menimbulkan bengkak pada lokasi suntikan yang nantinya dia akan pecah sendiri dan setelah itu akan berbekas sampai dewasa ya. Memang itu tujuan yang diciptakan ya dari pemberian vaksinnya. Ya. Jadi kalau untuk BCG sendiri ada pengecualian memang tidak diapa-apain untuk lokasi suntiknya. Karena memang itu yang reaksi yang terbentuk normal gitu ya. Mungkin itu ya Dokter Elin ya. Ya benar banget Dok. Saya ada yang nanya Dok, kalau bekas suntikan di tangan bagus atau tidak. Terus gara-gara BCG nih Dok, ada lagi yang nanya. Kalau misalnya imunisasi BCG-nya tidak timbul nih scarnya, apakah perlu diulang lagi atau tidak Dok? Ya, sebenarnya tidak perlu diulang ya Bu. Dari data penelitian sih, asal dipastikan apakah memang itu benar suntik BCG atau bukan ya. Kalau memang sudah benar dilakukan suntikan BCG, itu kalau memang kadang ada beberapa orang tidak menimbulkan bengkak atau jaringan parut setelahnya. Jadi itu tidak perlu diulang, asal memang benar bahwa itu penyuntikan BCG seperti itu. Yang dimau dari suntikan BCG yang penting ada paparan ya Dok ya. Ada paparan betul. Terhadap BCG itu sendiri, bakterinya itu, sehingga tubuh punya tentara yang udah memori supaya kalau ada terserang penyakit berarti kan imunnya sudah bagus ya Dok. Jadi nggak perlu diulang ya Dok. Ya benar. Ya betul. Pada excited semua nih kayaknya ibu-ibu di sini. Ini dari YouTube lagi Dok. Dibilangnya dari Ibu Sri Ediyawati. Izin bertanya Dok, saya kader dari Desa Srogol. Apabila ada anak yang berkebutuhan khusus dengan riwayat kejang dan minum obat rutin, apakah bisa disuntik?
Sepertinya epilepsi ya dok ini dengan riwayat kejang dan minum obat rutin. Bagaimana Dokter Ferry? Ya, terima kasih Bu. Ya, untuk anak-anak seperti ini dengan penyakit-penyakit yang diderita sebelumnya, ya saran saya sih memang dilakukan penyuntikannya bukan di posyandu ya. Jadi boleh dikonsulkan ke puskesmasnya. Kalau dari puskesmasnya dikiranya perlu dikonsultasi ke dokter spesialis anaknya, silakan dikonsultasikan ke dokter spesialis anaknya. Karena memang dengan kondisi-kondisi tertentu mesti dilihat dahulu ya, apakah memang penggunaan obatnya seperti apa, timbul kejangnya seperti apa, apakah sering atau tidak ya. Ini yang andai kata nanti disuntik pun perlu pemantauan lebih ketat soalnya. Mungkin itu ya. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang dikira ibu-ibu, ini kok kondisinya saya ragu gitu ya, mungkin ya dapat dikonsultasikan dahulu ke posyandunya atau ke dokter, ke puskesmasnya atau ke dokternya ya, untuk dilihat lebih dahulu kondisinya. Oke, terima kasih buat Dokter Ferry. Balik lagi ke program BIAN, Dok. Nanti kira-kira pas program BIAN rencananya apakah ada tim dokter khusus yang datang atau dari program BIAN itu dari bidan-bidan setempat juga yang akan menjalankan programnya, Dok? Ya, terima kasih. Ya, program BIAN sendiri untuk lokasi penyuntikannya itu memang bisa di beberapa tempat ya, bisa di posyandu ya. Jadi memang petugas-petugas posyandu itu akan dilatih oleh dinas-dinas kesehatan ya untuk menjalankan program BIAN ini gitu ya. Jadi di posyandu bisa, di puskesmas bisa, di rumah sakit juga ada beberapa rumah sakit yang sudah diminta bantuan oleh dinas untuk membantu program menyukseskan program BIAN ini gitu. Jadi di mana saja bisa ibu-ibu ya, karena tenaga-tenaganya sudah dilatih terlebih dahulu nih ya. Tapi kalau memang seperti tadi, misalnya kondisinya ragu, ada penyakit-penyakit tertentu, ya dikonsultasikan saja dulu ke yang lebih tinggi, misalnya ke puskesmas atau ke dokter spesialis anak, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih dok, anaknya umur 58 bulan, pada saat program BIAN itu memang belum pernah dapat DPT. Nah, disuntik DPT pertama. Untuk kelanjutannya gimana ya dok? Gitu. Ya, jadi dia baru DPT pertama ya? Ya, baru DPT pertama. Anaknya udah 2 tahun lebih nih dok, 58 bulan. Ya, itu tadi juga ada yang tanya apakah hanya bulan Agustus saja atau gimana ya? Ya benar. Nah, kalau yang saya baca dari pedomannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan itu tadi, ya yang pasti satu, berarti begitu anak usia 9 sampai 59 bulan, suntikannya yang pasti pertama satu suntikan campak rubella ya. Itu dulu disuntik ya, atau itu dulu didata bahwa dia dapat suntikan campak rubella. Nah, untuk imunisasi kejarnya itu dilihat dulu datanya. Kalau dalam periode 12 bulan sampai 59 bulan dia baru DPT-nya baru sekali atau baru 2 kali, ya itu masih kurang. Jadi perlu dilakukan penyuntikan selain dari campak rubella tadi. Ya, dilihat IPV-nya sudah atau belum. Idealnya IPV minimal 1 kali. Kalau belum berarti IPV disuntik. Ya, OPV-nya berapa kali? Misalnya OPV-nya baru 2 kali, idealnya dia 4 kali. Berarti di usia 58 bulan tadi ya, itu harusnya idealnya sudah 4 kali. Jadi dia masih kurang OPV 2 kali. Jadi di kedatangannya diberikan OPV 1 kali, nanti bulan depan diberikan OPV 1 kali lagi. OPV ketiga dan keempat. Bila DPT-nya baru 2 kali berarti atau baru 1 kali berarti pada saat di bulan Agustus diberikan DPT 1 kali dan dijadwalkan untuk DPT berikutnya sesuai dengan tabel tadi. Ya, ada yang 1 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan untuk DPT. Mungkin itu ya Dokter Aileen ya. Jadi 9 sampai 59 bulan anak-anak yang masuk kriteria usia ini itu semua disuntik tanpa melihat imunisasi sebelumnya. Ya. Tapi untuk 12 bulan sampai 59 bulan kita lihat dulu imunisasi DPT, IPV, OPV-nya sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap tidak perlu disuntik. Ya, tidak diberikan. Jadi hanya campak rubella saja. Tapi kalau belum lengkap diberikan imunisasi kejar DPT, IPV atau OPV. Dan bila masih belum lengkapnya masih lebih dari 1 kali dijadwalkan lagi untuk kunjungan-kunjungan berikutnya. Begitu ya Dokter Aileen ya. Ya, ini dok ada yang nanya nih dok. Kalau misalnya kita nggak tahu status imunisasinya, ibunya sudah meninggal, ayahnya nggak tahu sama sekali, anaknya udah imunisasi apa aja. Gimana nih dok? Apa yang kita kasih nih dok? Kita lengkapin ya dok ya. Ya. Mungkin
Ya, yang pasti campak rubella pasti ya Bu, karena semua anak ya masuk dalam usianya pasti diberikan nih. Ya, kalau untuk imunisasi DPT dan lain-lain, kalau memang tidak ada data, ya sebenarnya diberikan pun tidak masalah nih Bu. Ya, diberikan tidak masalah kalau memang datanya tidak ada. Ya, jadi dari data sih tidak ada tuh kata kelebihan dosis imunisasi ya. Jadi walaupun misalnya dia ternyata sudah 4 kali tapi tidak ketahuan Ibu, ya suntikan kelima ini pun tidak masalah sebenarnya ya. Kalau dari data itu tidak ada kata-kata kelebihan imunisasi nih Bu ya. Seperti itu. Kalau memang data anaknya tidak lengkap ya baiknya coba diberikan aja. Ya. Kalau kecuali kita tahu misalnya ini dari keluarga si A yang memang jadwal anak-anak yang lainnya lengkap nih, berarti kemungkinan dia lengkap seperti itu. Ya coba dicari data-data penunjangnya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, itu tidak ada kata kelebihan imunisasi sih Bu. Jadi tetap boleh diberikan ya. Mungkin itu ya Dokter Aileen. Lebih baik kita memberikan apa yang bisa diberikan untuk melindungi ya Dok, daripada kita mencegah ternyata belum dapat sama sekali gitu. Oke. Nah, masih banyak yang belum ngerti kayaknya, Dok. Kalau misalnya tadi 58 bulan kan dapat DPT 2. Nah, berarti DPT 3, DPT 4-nya untuk usia lebih dari 58 bulan kita tetap kasihkan ya, Dok? Kita kejar sesuai per bulannya, seperti itu kan, Dok? Ya, sebenarnya di luar dari program ini, kalau misalnya datang anak usia misalnya 9 tahun gitu ya, Dok. Datang ke poli misalnya dia belum sama sekali imunisasi dari lahir. Itu tetap diberikan imunisasi semuanya dari awal, Ibu ya. Jadi untuk imunisasi dari awal, jadwal imunisasi pemerintah itu dari awal lahir, misalnya dia belum pernah sama sekali, tetap boleh diberikan walaupun anak misalnya usianya udah 9 tahun gitu ya. Tetapi untuk di luar dari program BIAN ini, kalau untuk BCG itu mesti dilakukan penyuntikan mantuk dulu. Karena untuk dilihat apakah dia sudah terpapar atau menderita TBC atau tidak. Kalau dia mantuknya positif, tidak boleh diberikan nih BCG-nya. Tetapi untuk program BIAN sendiri, ya, karena ini program nasional, jadi ada kriteria-kriteria tertentu. Ya. Untuk di Sumatera, setahu saya sampai usia 12 tahun tuh programnya. Ya. Karena dari data, di Sumatera gitu ya, beda dengan di Jawa masih mungkin sekitar 80%. Jadi karena ini program yang biayanya tidak sedikit ya, karena satu nasional, jadi ada pertimbangan dari pemerintah, itu ada kriteria-kriterianya. Sedangkan untuk di Jawa dan di Bali, itu kriterianya adalah untuk campak 9 sampai 59 bulan, untuk imunisasi kejar 12 bulan sampai 59 bulan. Ya, ya memang sehari-hari ada nih, jadi boleh tetap dilanjutkan terus sesuai dengan untuk kita lengkapi seperti itu ya, di luar dari program BIAN ini sendiri sebenarnya ya. Jadi kalau ada anak 6 tahun juga belum imunisasi, dilakukan semuanya dari awal sampai lanjutannya kalau memang vaksinnya ada ya. Tapi kalau secara program dia sampai 59 bulan ya. Tapi kalau posyandunya memang setiap harinya memang menjalankan imunisasi ya dilanjut aja terus ya, seperti itu untuk dilengkapi. Baik Dok, terima kasih Dok. Berarti kita sekarang berusaha mencapai cakupan imunisasi ya Dok ya. Semuanya boleh diberikan, kecuali paling diingat yang tadi dokter bilang ya, kalau BCG kita harus screening dulu apakah menderita TBC atau tidak. Dengan cara mantuk ya Dok ya, mungkin ya Dok? Ya, dengan pemeriksaan mantuk terlebih dahulu. Atau misalnya mau BCG ragu-ragu, berarti rujuk aja ya Dok ya, untuk tanya ke dokter anak. Betul. Nah, ada yang nanya lagi nih Dok di YouTube. Apakah balita, ya, apa dampaknya apabila balita itu tidak divaksinasi sama sekali? Tadi ada juga yang bilang soalnya orang tuanya nggak vaksin anaknya juga besar sehat-sehat aja gitu Dok. Jadi mereka kayaknya mungkin kita harus memberitahu apa pentingnya vaksinasi. Iya, ya memang betul ya, ada beberapa orang tua yang dulu nggak divaksin aja sama kerjaan teteh gitu ya. Semakin berkembang waktu ya, semakin banyak penyakit-penyakit yang aneh-aneh nih ibu-ibu ya. Kayak COVID kan dulu nggak ada ya, dulu mana ada COVID tuh, zaman nenek kakek ya. Ya sekarang kan apalagi kondisi-kondisi sekarang memang banyak penyakit-penyakit yang lain-lain yang aneh-aneh. Ya jelas berbeda dengan yang dulu ya.
Kalau dulu juga mungkin edukasi mengenai imunisasi juga sebatas di lingkungan-lingkungan yang dekat-dekat puskesmas mungkin ya. Jadi yang daerah-daerah terpencil mungkin nggak sampai tuh edukasi-edukasinya karena petugasnya mungkin belum terlalu banyak seperti sekarang. Ya, jadi ya tetap memang tugas yang berat ya, edukasi dari kita itu sangat penting ya, dari terutama tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan ya, kader-kader yang sudah banyak membantu ya, ini sangat penting sekali edukasi dari kita. Ya memang dulu neneknya enggak, tapi sekarang beda gitu ya, mungkin sekarang perlu dilakukan vaksinasi karena kondisi-kondisi yang memang vaksin juga dulu mungkin nggak sebanyak ini nih ya, sekarang banyak vaksin-vaksin baru seperti Japanese encephalitis segala macam, itu mungkin dulu waktu saya kecil juga saya nggak dapat tuh ya. Seperti itu mungkin ya Dokter Eileen ya. Jadi sama-sama tugas berat dari kita nih untuk membantu edukasi ke semuanya. Mungkin ke depannya untuk Prevenar, pneumonia dan rotavirus ya Dok, udah mau diwajibkan lagi ya Dok ya? Di selain ya, DPT. Ada, betul. Kalau dulu kan hanya BCG, polio, DPT. Campak rubella ini yang menjadi program nasional ya. Nah, sekarang ada tambahan, itu adalah PCV atau pneumococcus. Ini adalah kuman yang bisa menyerang otak dan paru-paru ya. Ini vaksinnya sebenarnya lumayan mahal nih Dokter Eileen ya, tapi pemerintah mulai dalam waktu belakangan ini mulai mencoba memasukkan ke program nasional ya. Jadi memang lokasi-lokasinya saya belum tahu pasti. Iya, benar. Setahu saya sih Bogor kemarin pasien saya ada yang udah suntik di Posyandu ya untuk PCV. Iya. Mungkin sudah masuk Kota Bogor ya, mungkin dinas lebih tahu. Terus sudah gitu rotavirus juga katanya masuk ke dalam program nasional. Bahkan Japanese encephalitis pun ada di beberapa wilayah itu sudah masuk ke dalam program nasional Programnya wajib. Ya targetnya nanti bagusnya semua masuk program nasional nih. Jadi ditanggung semua sama pemerintah, tapi itu akan bertahap mungkin ya karena masalah biaya ya yang paling besar ya. Benar. Oke. Ini Dok, misalnya saat program BIA nanti dari Ibu Bidan Ani nanya, misalnya bulan Agustus sudah disuntik campak rubella. Pada saat BIAN bulan Agustus sudah disuntik campak rubella. Nah, bulan September disuntik lagi nggak, Dok? Ya, kalau untuk untuk campak rubella itu hanya 1 kali di bulan Agustus ya. Yang dilakukan imunisasi kejar yang sampai di luar dari bulan Agustus itu untuk DPT, combo, OPV, dan ya itu 2 itu ya. Jadi 2 itu yang akan berlanjut terus dia belum lengkap. Tapi di bulan Agustus ini campak rubella hanya sekali, jadi tidak diulang untuk di luar, kecuali ya. Misalnya dia umur 12 tahun. Berarti kan suntik campak rubella. Tapi di umur 18 tahun ada ulangan campak rubella nanti sekitar 6 atau 7 bulan lagi gitu ya. Nah, itu dilakukan penyuntikan lagi untuk di usia 18 bulannya di luar dari program BIAN ini gitu ya. Jadi untuk jadwal suntikannya tetap ada terus. Jadi anggap aja BIAN ini untuk campak rubellanya di luar dari program yang sudah ada, di luar dari tabel yang sudah ada. Memang semua di bulan Agustus ini diberikan campak rubella. Makanya di tulisannya tidak melihat status imunisasi sebelumnya. Ya, jadi walaupun misalnya usia 11 bulan baru 2 bulan lalu suntik campak rubella di puskesmas, di bulan Agustus ini diberikan lagi ya, campak rubellanya. Seperti itu ya. Misalnya bulan lalu juga baru suntik campak rubella, tetap diberikan ulang lagi. Ya. Untuk bulan Agustus ini semua diberikan campak rubella usia 9 sampai 59 bulan tanpa dilihat status imunisasi sebelumnya. Ya. Untuk campak rubella ya, seperti itu. Ya. Nah, untuk suntikan ganda Dok, ada yang nanya nih Dok, apakah tidak akan terjadi apa-apa untuk balita yang diimunisasi sekaligus nih Dok, DPT, BCG, campak, polio? Mau dikombo semua sekaligus sekali kedatangan nih Dok. Iya, sebenarnya dilihat dulu ya dari umurnya ya. Kalau BCG itu kan usia 0 sampai 2 bulan ya. Biasanya diberikan mungkin rata-rata 1 bulan nih. Sedangkan DPT kan usia 1 bulan belum tuh, baru diberikan usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan ya. Di luar dari program BIAN sendiri, kalau di luar dari program BIAN saya rasa boleh diberikan bertahap ya, sesuai dengan tabelnya ya. Sesuai dengan tabel, misalnya di usia 1 bulan berarti BCG doang nih. Mungkin kalau belum polio sama polio oral. Tapi misalnya dia di usia 2 bulan, yang bulan lalu kan udah BCG. Kalau belum pun ya boleh dijadwalkan saja gitu. Karena kan usianya
masih dalam periode usia untuk tabel, sesuai tabel gitu ya. Karena di dalam program BIAN ini tidak ada BCG nih Ibu-ibu ya, tidak ada program BCG. Jadi yang ada hanya campak rubella, OPV, IPV, dan DPT combo. Nah kalau ini semua belum, ini boleh diberikan suntikan ganda sekaligus di dalam bulan Agustus. Mungkin itu ya Dr. Aileen ya. Ya. Kalau BCG kan tidak termasuk program ya dok ya? Ya, untuk saat ini di dalam bulan Agustus ini tidak termasuk program yang imunisasi bulan Agustus ya untuk BCG. Iya. Lagian kalau misalnya BCG anak di atas 3 bulan berarti jangan lupa kita cek lagi berarti ya dok ya. Benar. Ya, di atas 3 bulan harus dipantau dulu apakah ya mantuknya negatif atau positif seperti itu ya. Nah, ya. Ini kalau misalnya nih dok, katanya campak rubellanya tahun lalu dapat, apakah harus disuntik kembali pada saat program? Iya kan ya dok? Ya, jadi imunisasi campak rubella nggak dilihat buku vaksin sebelumnya nih ibu-ibu ya. Hanya lihat umurnya aja, begitu umurnya masuk kriteria 9 sampai 59 bulan berarti suntik. Seperti itu. Ya. Kalau yang imunisasi kejar yang harus dilihat bukunya. Ya, apakah sudah lengkap atau belum? Ini ada pertanyaan imunisasi kejar, Dok. Jadi bagaimana, Dok, kalau imunisasi suntikan yang waktu ini dapatnya campak, tapi setelah dilihat belum ada nih suntikan polionya. Apakah hari ini diberikan suntikan polio dulu atau boleh langsung campak atau gimana, Dok? Ya, seperti mungkin tadi sudah dijelaskan juga, kalau di selama bulan BIAN ini, bulan Agustus ini, apabila semuanya belum, itu diberikannya semuanya. Ya, nah namanya suntikan ganda, bisa lebih kalau belum sama sekali semua 3 suntikan 1 kali polio oral. Ya. Nah, untuk pemberiannya tadi sudah dianjurkan menurut anjuran itu diberikan dari yang tidak terlalu sakit dulu. Yang pertama adalah polio oral. Diminum dulu 2 tetes, ya diberikan 2 tetes. Lalu lanjut IPV, baru campaknya, baru terakhir DPT-nya gitu ya. Nah, itu diberikan secara semuanya untuk yang belum sama sekali. Ya. Jadi bukan diberikan di bulan-bulan berikutnya, tapi di dalam bulan Agustus ini diberikan dulu semuanya sekali. Kalau dia belum lengkap, baru dilanjutkan lagi imunisasi kejarnya. Kalau misalnya orang tuanya nggak mau nih dok, karena kan dikasihnya 3 suntikan nih dok, IPV, DPT, sama campak. Berarti jarak untuk kedepannya gimana dok? Misalnya hari ini saya cuma mau 2 dok, jangan 3 gitu. Berarti nanti harus ngejar bulan, jaraknya berapa lama dia harus balik lagi dok? Ya, oke. Ya, kalau secara prinsip namanya ini program nasional ya tetap diedukasi untuk pemberian 3 suntikan dan 1 minum bila belum lengkap ya. Tetapi kalau memang sama sekali tidak, ya imunisasi campak rubella tetap diberikan. Ya karena itu tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Ya untuk 1 lagi ya mungkin boleh saja diberikan mungkin IPV dulu kalau memang belum. Kalau memang benar-benar tidak mau daripada dia tidak sama sekali ya, mungkin kita bisa imunisasi kejarnya kita jadwalkan lagi, paling dekat adalah 4 minggu dari suntikan sebelumnya. Dari suntikan di bulan Agustus, misalnya di Agustus di awal bulan, misalnya tanggal 5, berarti imunisasi kejar berikutnya paling cepat di tanggal 5 lagi atau 4 minggu ya. Seperti itu. Dan satu lagi mungkin, ini sih sebenarnya nggak masuk program ya, karena di bawah 5 tahun belum masuk dalam program COVID, ya suntikan COVID ya. Nah kalau memang sehari-hari apabila belum sama sekali, itu jaraknya 2 minggu dari suntikan COVID ya. Tapi kalau untuk anak di bawah 5 tahun kan belum masuk program vaksin COVID, jadi nggak ada nih anak-anak yang udah suntik COVID ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk dari memang dia terpapar COVID, ya baiknya 1 bulan dari dia terpapar COVID baru boleh dilakukan penyuntikan ya. Jadi ada jaraknya dari dia terkena COVID. Baik. Ketinggalan tadi dok. Nah, dibilangnya kan kontraindikasi untuk suntik tadi anak HIV/AIDS gitu kan dok. Nah, itu bagaimana dok? Apakah ada vaksin-vaksin yang tetap diberikan atau mereka tidak dapat vaksin sama sekali gitu dokter? Ya, untuk kasus kondisi HIV dengan kekebalan atau misalnya tentara di dalam tubuhnya sedikit ya. Nah, ini yang boleh diberikan hanya vaksin yang tidak hidup. Yang boleh diberikan yang tidak hidup ya. Sedangkan vaksin campak rubella, OPV dan DPT ini vaksin yang hidup nih. OPV hidup, campak rubella hidup, jadi memang tidak dianjurkan untuk pasien-pasien dengan penyakit HIV. Ya, jadi dipilih-pilih nanti oleh dokternya
oleh dokter anaknya di luar dari program BIAN untuk anak-anak yang menderita HIV itu hanya boleh diberikan untuk vaksin yang tidak hidup. IPV boleh diberikan gitu ya karena dia tidak hidup. Seperti itu. Tapi di dalam program BIAN ini untuk HIV itu dikecualikan dulu karena harus dikonsultasikan ke dokter. Seperti itu. Baik. Mungkin waktu untuk tanya jawab tinggal sebentar lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, 2 pertanyaan terakhir paling. Sambil saya bacakan ya dok. Gimana dok, ada kiat nggak tips-tips supaya kader mengajak warga untuk mengikuti BIAN, katanya gitu dok. Gimana? Iya. Disounding dari sekarang ya dok ya. Ya kalau setahu saya sih dari bulan lalu saya ikut sosialisasinya di Dinas Kesehatan Kota Bogor ya. Itu memang sudah diminta datanya nih dari awal bulan Juli ya. Dari rumah sakit juga sudah diminta datanya untuk disetor ke dinas ya. Jadi harusnya pendataan udah di bulan Juli nih. Ya mungkin teman-teman di sini juga para ibu-ibu atau kader atau puskesmas sudah mulai mendata nih ya anak-anak yang akan diberikan imunisasi BIAN. Ya memang tidak gampang untuk mengedukasi, terutama mungkin bila masalah suntikan ini halal atau tidak ya. Tapi kalau dari data tadi saya sudah tampilkan bahwa dari ada nomor surat yang dikeluarkan bahwa ini suntikannya juga memang didukung oleh organisasi agama ya, jadi memang sudah didukung ya. Terus sudah gitu mungkin kalau memang edukasi lain ya kita berikan edukasi bahwa vaksin ini memang berguna ya. Mungkin contohnya adalah vaksin COVID ya yang jelas terlihat lagi sekarang ini. Banyak anak-anak yang belum termasuk usia vaksin COVID ini menderita penyakit COVID-nya lebih parah ya dibandingkan anak yang udah di atas 5 tahun yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID ya. Mungkin ya pelan-pelan lah kita edukasi pendekatan-pendekatan, tidak langsung menjudge bahwa ibu harus vaksin atau segala macam ya. Mungkin kita pelan-pelan kita edukasi, kita ajak ngobrol mengenai penyakit-penyakitnya apa saja ya, vaksin-vaksin yang bisa diberikan apa saja. Mungkin seperti itu ya Dokter Aileen ya, memang tidak mudah ya seperti teorinya nih ya, tapi ya tetap kita harus upayakan supaya semua anak mendapatkan vaksinasi ya, gitu. Baik, mungkin sekian ya dok untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin dari Dokter Ferry gimana dok dari sesi tanya jawab, dari pemberian materi, apakah ada closing statement dok supaya kesimpulannya dok untuk ibu-ibu bapak kader sekalian supaya bisa mensukseskan BIAN dok. Ya. Oke, ya seperti yang tadi mungkin saya sekilas dirangkum ya dok ya. Jadi dok, program BIAN ini tercipta karena cakupan yang rendah selama COVID ya, selama 2 tahun ini imunisasi itu kadarnya cakupannya itu turun ya dari tadinya 90% ke atas jadi cuma 80%. Yang ditakutkan oleh dokter-dokter anak, oleh pemerintah adalah timbulnya penyakit-penyakit yang sebelumnya udah mulai hilang karena imunisasi, jadi karena banyak yang nggak imunisasi jadi timbul lagi. Ya itu yang ditakutkan ya. Makanya dari pemerintah, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia membuat program di bulan Agustus untuk di Jawa dan Bali. 2 ya programnya. Yang pertama imunisasi campak rubella ya untuk usia 5 sampai 59 bulan itu tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. Jadi apakah dia sudah pernah disuntik campak atau belum, atau dia imunisasinya lengkap apa tidak, itu tidak melihat status imunisasi. Jadi kalau masuk kriteria anak-anak 9 sampai 59 bulan, ini diberikan imunisasi campak rubella. Ya, itu 1 kali saja. Nah, untuk yang program kedua adalah imunisasi kejar. Ya, imunisasi kejar itu harus dilihat riwayat imunisasi sebelumnya. Ya, apakah pernah mendapatkan IPV atau polio suntik? Karena idealnya dalam kurun 1 tahun itu ada 1 kali pemberian imunisasi polio suntik. Jadi kalau belum ini disuntik ya. Apakah dia sudah lengkap imunisasi polio oralnya? Kalau 12 tahun itu 3 kali, 12 bulan itu 3 kali, 18 bulan itu 4 kali. Ya. Kalau sudah lengkap berarti tidak mendapatkan OPV. Kalau belum lengkap itu diberikan OPV dan misalnya belum lengkapnya masih banyak dilanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Sama halnya juga DPT. Apakah DPT-nya sudah lengkap atau belum? Di 12 bulan itu 3 kali, di 18 bulan dia 4 kali. Kalau memang di luar dari itu,
berarti diberikan pada bulan Agustus juga, dan kalau masih belum lengkap banyak dilanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Ya, untuk penyuntikannya di bulan Agustus ini diberikan secara suntikan ganda untuk yang belum lengkap semuanya ya. Jadi kalau memang belum sama sekali itu bisa paling maksimal 3 suntikan 1 kali minum. Lokasi penyuntikan di bawah 18 bulan itu boleh di paha, ya, ada yang IM, ada yang subkutan untuk campak. Itu diberikannya boleh kanan kiri, ya, kalau 3 itu boleh di lokasi yang sama tetapi dengan jarak 2,5 cm. Ya. Tetapi untuk yang 18 bulan atau yang sudah bisa jalan dianjurkannya itu di lengan karena takutnya dia nyeri nanti jadi nggak bisa jalan. Ya, jadi anjurannya di lengan. Tapi kalau mau di paha pun boleh-boleh saja ya. Nah, sama lokasinya kanan kiri atau kalau di tempat yang sama berarti jaraknya 2,5 cm. Ya, seperti itu mungkin ya. Untuk kipinya itu paling ringan ada biasanya itu hanya demam atau bengkak pada lokasi suntikan ya. Tapi jarang ada TB yang berat, dan kalau ada TB yang berat atau yang berarti mungkin langsung dilaporkan ke puskesmas atau dilaporkan ke dinas kesehatan setempat. Ya mungkin itu saja sih dokter dari saya. Ya sama-sama kita sukseskan program BIAN ini supaya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu dapat hilang. Ya targetnya adalah semuanya hilang nih. Ya mungkin seperti itu ya dokter Aileen. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ferry. Dok, ini ada satu pertanyaan minta dijawab, Dok. Nanti berarti bulan Agustus bulan vitamin A bareng dengan polio oral ya, Dok? Ya, Dok ya, diberikan. Ya, kalau vitamin A sendiri sih tidak masalah ya, Bu. Tapi paling pemberiannya mungkin dijarakin aja, Bu. Tidak berbarengan di 1 hari ya. Benar. Seperti itu. Ya, karena kalau vitamin sih sebenarnya prinsipnya tidak masalah. Mau setiap hari dia dikasih vitamin pun nggak masalah. Betul. Ya, tapi karena vitamin A kan ada bulan-bulannya ya, bulan Agustus, bulan vitamin A ini tetap diberikan. Betul. Mungkin itu ya. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Dr. Ferry, Hadinata spesialis anak, bisa memberikan pencerahan buat kita, membantu kita untuk mensukseskan program BIAN. Membantu Bapak Ibu kader sekalian, para tenaga kesehatan supaya bisa mengedukasi, supaya nanti cakupan imunisasinya lebih tinggi. Nah, yang terakhir kita mau foto bareng. Jadi tolong dibuka kameranya supaya nanti bisa difoto bareng-bareng. Nanti Mbak Ayu tolong di ini ya, di screenshot. Kak Via, mau di screenshot atau masih ada nggak ya? Pak aku aja lah. Bentar. Oke. Dari aku aja deh kalau enggak. Bentar ya. Bentar. Ini udah di bawah. Oke, untuk tambahan ya dok, sambil foto ya. Untuk link rekaman nanti rencananya kita akan upload di YouTube. Di YouTube Ida Ibu Demi, ibu-ibu ya atau bapak. Nanti mungkin beberapa hari butuh waktu untuk upload video rekamannya di YouTube Ida Ibu Demi ya. Yang mana? Ah udah ya geser. Membuat foto dibesarin dulu. Oke. Sip. 1, 2, 3. Tak. Aduh. Ya. Ulang. Kelihatan nanti dari sana di itu satu. Kita mau screen enggak? Slide kedua ya. Ya udah itu. 1, 2, 3. Masih. Ini banyak sekali 300 ini. Bentar ya. Saya di slide berapa? Mereka itu yang satu Ini terus. Oke.
Slide ketiga, 1, 2, 3. Saya di slide berapa? Nanti sampai selesai, Bu. Bu. Terus Bu, supaya nggak hilang. Itu biasanya pakai HP. Sekarang ini mau gitu foto barang kecil. Keempat. 1, 2, 3. Kelima, 2, Dan siapa yang dapat melihat Tuh, buka tuh lihat deh. Orang-orang nih pada itu tuh. 1, 2, 3. Tuh dia tuh. Ini tuh pada difoto. Foto dia tuh udah. 1, 2, 3. Gitu caranya. Terakhir. Nah, gitu Mas. Mama ini dia.